Sejarah kurikulum di Indonesia, perjalanan dari kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka. Dalam sejarah kurikulum di Indonesia, kita melihat perkembangan pendekatan, fokus, dan tujuan pendidikan seiring berjalannya waktu. Setiap perubahan tersebut merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan tantangan zaman, serta beradaptasi dengan perkembangan sosial dan teknologi. Pada awal kemerdekaan, kurikulum 1947, rencana pelajaran 1947, lahir dengan tujuan pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kurikulum ini fokus pada pendidikan karakter, menekankan nilai-nilai yang penting bagi bangsa. Kurikulum 1952, rencana pelajaran terurai 1952, lebih mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional. Kurikulum ini menekankan pelajaran yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan memperkenalkan sistem di mana satu guru mengajar hanya satu mata pelajaran. Kurikulum 1964, rencana pendidikan 1964, mengembangkan aspek moral, kecerdasan, emosional, artistik, dan jasmani melalui program Pancawardhana. Kurikulum ini bertujuan mengembangkan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral siswa. Pada kurikulum 1968, fokusnya adalah membentuk manusia Pancasila yang kuat dan sehat jasmani. Pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus menjadi perhatian utama. Kurikulum 1975 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Pendekatan manajemen berorientasi objek atau Management by Objective, MBO, diterapkan, dan menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional, PPSI, dengan satuan pelajaran. Pada kurikulum 1984, pendekatan keterampilan proses, CBSA, menjadi fokusnya. Kurikulum ini mendorong siswa menjadi subjek belajar aktif, namun model CBSA mengalami protes dan demonstrasi karena adanya salah penafsiran. Kurikulum 1994 memadukan beberapa kurikulum sebelumnya. Kritik terhadap beban belajar yang terlalu berat mengakibatkan penyesuaian muatan lokal dengan kebutuhan daerah. Kurikulum 2004, KBK, merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal. Kurikulum ini juga berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kurikulum 2006, KTSP, merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengadopsi desentralisasi sistem pendidikan. Guru dituntut mampu mengembangkan silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Kurikulum 2013, K13, berbasis kompetensi dan menekankan pemerolehan kompetensi peserta didik. Kurikulum ini mengintegrasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta berfokus pada pengembangan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Kurikulum Merdeka diluncurkan pada tahun 2022 sebagai bagian dari program Merdeka Belajar. Kurikulum ini menggabungkan beberapa karakteristik dari kurikulum sebelumnya, seperti KBK, KTSP, dan K13. Fokus utamanya adalah pada materi esensial dan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dalam pemilihan perangkat pembelajaran dan penilaian, sehingga guru dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Pendekatan intrakurikuler yang beragam juga diadopsi, memberikan waktu yang optimal bagi peserta didik untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum Merdeka akan mengalami tahapan implementasi, yaitu tahap mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi, sebagai bagian dari program Merdeka Belajar. Selama periode 3 tahun, kurikulum ini akan mengalami iterasi dan perbaikan sebelum diimplementasikan secara nasional pada tahun 2024. Dengan demikian, kurikulum Merdeka merupakan hasil evolusi dari kurikulum sebelumnya dengan penekanan pada ketercapaian kompetensi, pengembangan karakter, fleksibilitas dalam pembelajaran, dan pendekatan intrakurikuler yang beragam.